تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Baik, kata beliau haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id. Qutaibah bin Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdullah Abu Rajal Baglani Al-Thaqafi. Qala akhbarana Al-Laits huwa ibnu Sa'ad. Ini Abu Al-Harith Al-Fahmi. Iya, imam negeri Mesir. Ini imam negeri Mesir populer. Bahkan menurut Ibnu Wahab, Abdullah bin Wahab yang sudah berlalu ya biografinya. Abdullah bin Wahab ini dia berguru kepada Imam Malik, berguru juga kepada Imam Syafi'i, berguru juga kepada Laits bin Sa'ad. Bersamaan dengan itu, Abdullah bin Wahab berkata, Laits bin Sa'ad lebih ahli fikih daripada Imam Malik. Dan Imam Syafi'i juga berkata begitu. Iya. Dan beliau ini dulu punya madhab sendiri, Laits bin Sa'ad. Tapi sekarang orang tidak kenal lagi kecuali di buku-buku. Baca dari pendapat-pendapat Al-Laits bin Sa'ad. Ada sebagian orang belakangan yang mengumpulkan seluruh pembahasan fikihnya Laits bin Sa'ad yang masih tersisa di buku-buku madhab. Iya. Yang jelas beliau ini seorang ulama ahli fikih. Dan perlu dicatat di biografi beliau ini maula. Artinya beliau mungkinnya dari keturunan tadinya orang yang budak kemudian dimerdekakan. Jadi dari sudut nasab dia bukan orang yang nasabnya tinggi. Iya. Tapi bersamaan dengan itu menjadi tinggi derajatnya disebabkan karena ilmu. Nah itu kalau ada yang ingin memahami sebab seorang itu ditinggikan derajatnya, itu bukan karena nasab, bukan pula karena harta, bukan pula karena rupa pada fisiknya. Iya. Atha bin Abi Rabah itu mufti Mekah. Dan dulu di masanya di musim haji tidak boleh ada yang memberi fatwa di musim haji kecuali Atha bin Abi Rabah saja. Atha bin Abi Rabah itu anak-anak khalifah itu di kakinya seperti anak-anak kecil. Karena kalau mau ilmu, khalifah dan anak-anaknya yang datang ke majelis Atha. Dan tentu Atha bin Abi Rabah itu disebutkan orangnya sangat hitam sekali. Iya, mukanya sangat jelek. Tapi bersamaan dengan itu, khalifah dan anak-anaknya seperti anak kecil di kakinya. Apa yang membuat derajatnya ditinggikan? Nah, itu ilmu agama namanya. Iya, ilmu agama. Maka itu kadar ilmu. Ya, karena itu betul ya kalau orang tahu kadar ilmu itu, dia akan selalu mencarinya. Kalau bisa dia tidak tidur, dia tidak tidur. Atau kalau dia tahu benar kadar ilmu. Subhanallah. Kata beliau an Ibnu Syihabin, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah Abu Bakar Az-Zuhri, an Safwan bin Abdullah bin Safwan. Ini Al-Qurashi Ibn Umayyah thiqah. An Ummi Darda, dari Ummu Darda, Hujaimah. Namanya Hujaimah. Ummu Darda, beliau ini adalah istri dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu Uwaimir. Abu Darda sahabat ya, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya dua istri. Dua-duanya dikenal dengan Ummu Darda. Ada Al-Kubra namanya yang tua, istri tuanya Ummu Darda yang tua. Nah, beliau ini sahabat juga. Istri pertamanya yang tua, sahabat. Tapi Ummu Darda yang tua itu tidak ada riwayatnya sama sekali di dalam hadis. Makanya ketika saya baca tadi Ummu Darda, saya langsung bilang Hujaimah. Ini Ummu Darda yang muda, istri mudanya. Dan beliau bukan sahabat, tabi'iyah, dari tabi'in. Nah, beliau ini yang punya riwayat-riwayat dalam ilmu. Karena beliau ini
punya ilmu dan dia sebarkan. Dia sebarkan, dia mengajar ilmu. Iya. Makanya dari Ummu Darda ini dinukil darinya ucapan-ucapan indah ya. Seperti beliau pernah berkata, "Utlubul ilma sigaran wa amalu bihi kibaran, fa inna likulli hasidin mazara." Kata beliau, tuntutlah ilmu ketika kamu masih kecil, amalkanlah ketika kamu sudah besar. Karena setiap orang itu hanya memanen dari apa yang dia tanam. Jadi kalau dia tidak belajar, nggak ada yang dia tanam. Mau panen apa? Iya. Ya kalau ingin panen sesuatu, tanam dulu. Setelah menanam baru panen. Nah, begitu kaidah umumnya. Baik. Jadi Ummu Darda berkata, an Ka'ab bin Asim, ini Ka'ab bin Asim al-Asy'ari, kunyanya Abu Malik. Ya, sahabat mulia. Tinggalnya di Syam dan di Mesir. Ummu Darda ini di Syam ya. Karena Abu Darda itu radhiyallahu anhu setelah Nabi wafat beliau tinggal di Syam. Itu hebatnya didikan Nabi SAW, murid-murid beliau, para sahabat. Setelah Rasulullah meninggal, para sahabat itu berpencar ke pelosok dunia. Ada yang tinggal di Kufa, ada yang tinggal di Basra, ada yang tinggal di Irak, di Baghdad, ada yang tinggal di Mesir, ada yang tinggal di Syam. Iya. Apalagi di Medina dan di Mekah ya. Malah ada yang tinggal di desa-desa. Seperti Abu Dar Al-Ghifari, beliau tinggal di Rabada. Iya. Jadi keberadaan para sahabat itu dimanapun ada bumi yang dia pijak, langit yang meneduhi, pasti mereka menjadi berkah untuk manusia di situ. Itu ilmu ya. Nabi itu mendidik orang seperti itu. Memang mencetak generasi, mengukir peradaban dengan pendidikan. Ya, dengan pendidikan. Baik. Karena itu pekerjaan para ulama itu pekerjaan yang paling jelas ya, karena hasilnya jelas. Kerjaan memang cuma duduk-duduk saja mengajar, tapi hasilnya jelas. Ya, dan maksudnya jelas. Baik. Kata beliau, kata Ummu Darda, kata Ka'ab bin Asim al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqum, laisa minal bir aw laisal birru as-siyamu fis safar. Bukan dari kebajikan. Kebajikan itu bukanlah berpuasa di perjalanan. Iya. Di sini bukan dari kebajikan, perjalanan dari safar. Ini ditafsirkan dengan beberapa penafsiran ya. Dan penafsiran-penafsiran ini akan kelihatan dengan hadits-hadits yang akan datang nanti. Banyak hadits dibawakan di sini. Jadi bukan dari kebajikan puasa di perjalanan. Itu ada yang mengatakan bukan dari kebajikan, maksudnya kebajikan yang sempurna. Bukan dari kebajikan yang sempurna. Jadi boleh tapi bukan sempurna. Dan ada yang mengatakan laisa minal birri as-siyam fis safar, bukan dari kebajikan. Ini terkait dengan apa? Perjalanan yang memang seharusnya dia berbuka. Maka bukan kebaikan dia berpuasa di situ. Dia bisa dihitung berdosa. Itu ada nanti kondisi-kondisi tertentu. Akan kita baca nanti riwayatnya. Tapi secara umum hadits ini adalah penjelasan tentang orang yang melakukan perjalanan. Dan hukum dasarnya saya perlu mendudukkan dulu akar permasalahannya kayak bagaimana. Hukum dasarnya seorang yang musafir itu boleh berbuka. Diberi udzur untuk apa? Berbuka. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safar, fa iddatun min ayamin ukhar." Siapa di antara kalian yang sakit atau melakukan perjalanan lalu dia berbuka, boleh dia berbuka. Tapi kalau dia berbuka, hari yang dia berbuka itu dia ganti di hari lain di luar Ramadan. Dia qadha.
Jadi ini asalnya boleh berbuka. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua yang perlu kita ingat. Perjalanan itu terbagi dua. Ada perjalanan yang berat, meletihkan, dan ada perjalanan yang ringan, tidak meletihkan. Iya. Itu dua dasar harusnya kita ketahui di pembahasan ini. Nanti bagaimana ketetapan hukumnya? Nah, ini akan lengkap nanti insya Allah kalau kita baca riwayat-riwayat yang disebut oleh penulis di sini.